Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Sugidarmawan, mahasiswa PJKR Universitas Muhammadiyah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan definisi, karakteristik, penyebab, strategi pembelajaran, dan olahraga penjas adaptif. Oke, yang pertama ada tunanetra. Definisi tunanetra. Tunanetra adalah kondisi gangguan penglihatan yang menyebabkan hambatan dalam menerima informasi visual, mulai dari low vision hingga buta total. Kondisi ini memengaruhi kemampuan membaca, mengenali lingkungan, dan beraktivitas sehari-hari. Tunanetra dapat terjadi sejak lahir atau muncul kemudian akibat penyakit, cedera, atau faktor medis tertentu. Contohnya, sulit melihat tulisan atau objek jarak jauh atau dekat, mengendalikan indera lain seperti pendengaran dan peraba, membutuhkan alat bantu visual, teknologi aksesibel, dan memerlukan penyesuaian lingkungan belajar. Penyebab tunanetra: kelainan bawaan atau genetik, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan degradasi retina. Infeksi pada mata, cedera pada mata atau kepala, komplikasi medis tertentu yang memengaruhi saraf optik atau retina. Kemudian, cara mengajar tunanetra: gunakan huruf braille, buku audio, dan audio learning. Sampaikan materi secara verbal dengan jelas, runtut, dan bertahap. Gunakan screen radar dan teknologi bantu lain yang mendukung akses informasi. Kemudian, cabang olahraga. Ada goalball, ada renang, dan atletik dengan pendamping. Yang kedua, ada tunarungu. Definisi tunarungu. Tunarungu adalah kondisi gangguan pendengaran dari tingkat ringan hingga total atau tuli yang menghambat kemampuan menerima suara dan berkomunikasi secara verbal. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan bahasa, kemampuan mengikuti instruksi, dan interaksi sosial. Contohnya, sulit mendengar percakapan atau instruksi verbal, mengandalkan penglihatan, gerak bibir, dan isyarat, membutuhkan media komunikasi visual, dan perlu menyesuaikan lingkungan belajar agar lebih aksesibel. Penyebab tunarungu: yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Yang kedua ada infeksi telinga, misalnya otitis media, paparan suara keras, berkepanjangan, trauma kepala atau cedera pada telinga. Yang terakhir, komplikasi medis saat proses kelahiran. Kemudian cara mengajar: gunakan bahasa isyarat dan alat bantu, dengar apabila diperlukan. Sampaikan materi melalui media visual, teks gambar, dan lip reading. Gunakan teknologi pembantu seperti FM system atau caption atau subtitle. Pastikan guru berbicara dengan jelas menghadap siswa dan tidak terlalu cepat memberikan instruksi. Kemudian cabang olahraga. Yang pertama ada tenis meja, yang kedua ada bulu tangkis, dan yang ketiga ada renang. Yang ketiga ada tunawicara. Definisi tunawicara. Tunawicara adalah gangguan bicara atau verbal yang memengaruhi artikulasi, kelancaran, dan kejelasan komunikasi. Gangguan ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat dan memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara lisan. Karakteristik meliputi pelafalan kurang jelas atau terbata-bata, kosakata verbal terbatas, dan kesulitan menyusun kalimat, membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon, kesulitan mengekspresikan pikiran secara verbal. Penyebab tunawicara: gangguan neurologis atau perkembangan otak, kelainan organ bicara seperti mulut, lidah, pita, suara, dan langit-langit. Gangguan pendengaran yang memengaruhi perkembangan bicara, trauma fisik pada area bicara atau kepala, gangguan perkembangan yang menghambat produksi suara. Kemudian, cara mengajar: gunakan komunikasi alternatif dan argumentatif bila diperlukan, latih artikulasi secara bertahap dengan model bicara yang jelas,
Beri waktu lebih untuk merespon dan mengekspresikan diri. Gunakan media visual seperti gambar, tulisan, dan permainan. Kolaborasi aktif dengan terapis bicara dan keluarga. Kemudian, cabang olahraga seperti renang, atletik, dan bulu tangkis. Yang keempat, ada tunagrahita. Definisi tunagrahita. Tunagrahita adalah keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif yang memengaruhi kemampuan belajar, pemahaman, dan kemandirian. Kondisi ini biasanya teridentifikasi sebelum usia 18 tahun dan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Karakteristik meliputi lambat memahami konsep dan mudah lupa, membutuhkan pengulangan berkali-kali, kesulitan memecahkan masalah sederhana, butuh bimbingan dan keterampilan sosial. Penyebab tunagrahita: faktor genetik seperti sindrom Down, gangguan metabolik yang memengaruhi perkembangan otak, infeksi atau cedera otak saat kehamilan atau kelahiran, faktor lingkungan yang memengaruhi perkembangan kognitif. Cara mengajar: gunakan instruksi yang sangat sederhana, singkat, dan berulang. Terapkan latihan berulang dengan media visual dan konkret. Fokus pada keterampilan hidup sehari-hari dan kemandirian. Berikan penguatan positif secara konsisten. Kemudian, cabang olahraga seperti atletik, renang, dan sepak bola. Yang kelima, ada tunadaksa. Definisi tunadaksa. Tunadaksa adalah keterbatasan fisik atau motorik yang memengaruhi gerak, koordinasi, dan mobilitas seseorang. Kondisi ini dapat bersifat bawaan maupun didapat akibat kecelakaan atau penyakit. Karakteristik meliputi kesulitan berjalan, bergerak, atau mengordinasikan tubuh, memerlukan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kruk, atau prostetik. Kecepatan gerak lebih lambat dari umumnya, membutuhkan penyesuaian lingkungan dan fisik. Penyebab tunadaksa: cedera tulang belakang akibat kecelakaan atau trauma, cerebral palsy, gangguan motorik sejak lahir, polio atau infeksi yang menyerang sistem saraf, kelainan saraf, kecelakaan, atau penyakit degeneratif. Cara mengajar: sediakan akses fisik yang ramah dan lingkungan belajar yang aman. Gunakan alat bantu, mobilitas, dan teknologi adaptif. Berikan waktu tambahan dan penyesuaian aktivitas. Kolaborasi dengan terapis fisik dan okupasi. Kemudian, cabang olahraga: para atletik, para renang, dan para bulu tangkis. Yang keenam, ada tunalaras. Definisi tunalaras. Tunalaras adalah kondisi gangguan emosi dan perilaku yang memengaruhi kemampuan individu dalam menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, rumah, maupun sosial. Kondisi ini berdampak pada hubungan sosial, regulasi emosi, dan keputusan terhadap aturan. Karakteristik meliputi agresivitas dan impulsivitas yang sulit dikendalikan, mudah frustasi dan sulit menenangkan diri, menarik diri dari interaksi sosial, respon emosional yang tidak sesuai situasi. Penyebab tunalaras: faktor biologis atau neurobiologis, ketidakseimbangan neurotransmitter, trauma atau pengalaman negatif, kekerasan, bullying, dan kehilangan, pola asuh tidak konsisten, dan konflik rumah tangga. Cara mengajar tunalaras: bangun rutinitas yang stabil agar siswa merasa aman, terprediksi, terapkan batasan yang jelas dan konsisten, gunakan penguatan positif, reward system untuk perilaku yang diharapkan. Kemudian, cabang olahraga seperti sepak bola dan basket. Yang ketujuh, autisme. Definisi autisme. Autisme adalah gangguan spektrum yang memengaruhi interaksi sosial, komunikasi, sensorik, dan perilaku. Setiap anak memiliki profil yang berbeda-beda karena sifatnya yang spektrum. Kondisi ini dapat teridentifikasi sejak usia dini. Karakteristik meliputi perbedaan dalam komunikasi verbal dan nonverbal, kebutuhan kuat terhadap rutinitas dan prediktibilitas,
minat khusus yang sangat mendalam dan spesifik, sensitivitas sensorik, suara, cahaya, tekstur, dan sentuhan. Penyebab autisme: interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan, perkembangan saraf yang berbeda sejak awal kehidupan, melibatkan banyak gen yang saling berinteraksi. Kemudian, cara mengajar autisme: gunakan visual, support, dan jadwal konsisten. Berikan instruksi singkat, konkret, dan bertahap. Dukung regulasi sensorik secara individual. Gunakan transisi yang terprediksi dan diberi peringatan. Kemudian, cabang olahraga seperti renang, atletik, dan bersepeda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.